Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami. Kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang mana. Sebab dengan apakah kami sanggup mampu memberkati serta menyenangkan Engkau selain kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan pencapaian-pencapaian yang terus Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ya, kami ada sebagaimana kami ada. Bukti nyata betapa Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah dan berkualitas yang Tuhan beri bagi kami. Untuk semua kasih Tuhan boleh hadir di tempat ini, merendahkan diri, merendahkan hati, mencari wajah dengan kesungguhan hati di dalam doa dan berpuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang terkasih. Angkat tangan saudara. Orang terkasih. Syakar. Terima jamahan, terima lawatan, terima kasih. Hati Bapa tertuju bagi setiap orang lama kasih karena Roh Kudus melawat dan menjamah setiap kami. Dan biarlah kelemah lembut dan kerendahan hati Tuhan menjamah setiap kami. Dan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami bangga, kami anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami menjadi keturunan ilahi. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Zaman setiap kami teduh, kami tenang, kami tahu kami kuat bersama Tuhan. Kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kekuatan dan kesehatan tubuh kami Tuhan telah memperbaharuinya kembali. Dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, jika ada sakit penyakit tubuh kami, Tuhan sudah menyembuhkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, segala manifestasi yang jahat Tuhan sanggup mampu melepaskannya dari setiap hidup kami. Sebab ada kuasa dari Yesus yang mengcoverin setiap kami, sehingga kuasa kasih-Mu tidak satupun yang sanggup mampu menghalangi bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang bisa diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali mendengarkan kabar luar biasa. Hari ini sukacita ya, kenapa? Biasa cuma 45 orang tersebut. Tapi sekarang, puji Tuhan ya. Tapi dua kondisi: naik doa puasa bersyukur mencari wajah Tuhan. Yang kedua, atau bergumul sedang mencari pertolongan Tuhan. Dua-duanya Tuhan beri. Haleluya. Amin. Ya, mari kita langsung saja melihat firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di
hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh belajar firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Saya percaya semua kita dikasihi Tuhan, dan kita semua mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sebab bagi kita Tuhan adalah yang terutama dan yang utama. Sebab bagaimana tidak, karena Dia telah menyelamatkan setiap kita. Anugerah keselamatannya itu telah tersedia, telah terselenggara dari sejak 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata bahwa Dia mati bagi setiap dosa kita pada waktu kita masih berdosa. Berarti pada waktu kita belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah kenal kita. Sebelum kita meminta untuk anugerah serta keselamatan yang diberikan kepada kita, itu sudah disediakan. Haleluya. Nah, cuma waktu itu menjadi bagian dalam hidup kita pada waktu kita mengambilnya secara pribadi. Dan keselamatan bukan hanya sekedar untuk orang Kristen, keselamatan untuk semua umat manusia. Karena banyak juga sekalipun orang Kristen belum tentu menerima anugerah dan keselamatan. Keselamatan bukan cuma sekedar agama yang karena lahir dari keturunan papa dan mama orang yang beragama Kristen. Kekristenan berbicara tentang sebuah perjumpaan secara pribadi, di mana Allah mempunyai kerinduan yang besar, berjumpa dengan kerinduan kita manusia yang sedemikian besar, walaupun dua sisi yang berbeda. Kerinduan yang besar dari Allah menyelamatkan manusia, kerinduan besar dari manusia untuk diselamatkan. Amin. Namun seringkali kerinduan manusia itu, aduh puji Tuhan ya, Tuhan itu sabar. Udah ditungguin, diketok-ketok, pintunya nggak dibuka juga. Dia tunggu benar-benar sampai manusia itu sudah sampai apa? Bukan saya ngomong, tapi itu saya. Dia tunggu manusia itu sampai sekarat. Nah, di titik itulah pada waktu manusia sudah tidak lagi mempunyai pengharapan kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, termasuk dirinya sendiri. Datang kepada Allah dengan segenap hati, pasti ketemu. Amin. Pasti ketemu. Nah, pada waktu kita semua mengalami perjumpaan secara pribadi, wow, I see the Lord. Aku lihat Tuhan, aku ngalami Tuhan, aku sadar Dia hadir di dalam hidup. Dan pada waktu Dia hadir, aku mengerti betapa sesungguhnya Dia itu mengasihi kita. Karena kasih yang begitu besarlah, maka kita secara otomatis gak mungkin tidak. Kita pasti akan juga membalas kasih Dia dengan segenap kekuatan dan hati kita. Amin. Nah, setelah itu kita mengalami suatu kehidupan yang baru. Casingnya boleh lama, tetapi softwarenya baru. Amin. Memang si casing tidak langsung kelihatan baru, ya, karena udah kelamaan gitu loh casingnya. Tapi software yang di dalam itu
dia akan berproses, dia akan memperbaharui, dan akhirnya casingnya juga jadi keren. Coba lihat, buka masker dulu. Berikan tepuk tangan. Sorry ya, sekedar ilustrasi khotbah. Saya pakai lagi nih, takut dibilang ganteng. Amin. Berproses sesuatu yang di dalam itu. Akhirnya casingnya itu juga lihat tuh, memancar kemuliaan Allah. Hanya untuk itulah Tuhan datang menjadi manusia, agar manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah kembali memperoleh kemuliaan Allah. Wah, berikan tepuk tangan. Nggak ada yang lain. Serinduan hati Tuhan. Karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membentuk jati diri, sifat, karakter, perbuatan manusia. Perbuatan dan karakter yang diwujudkan itu, maka itu menjadi jati diri manusia. Nah, kalau manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan karakter ilahi, kehilangan kemuliaan Allah, maka jati dirinya rusak, hancur. 27 tahun lalu orang pada waktu mendengarkan nama saya, langsung deh itu perbuatan jati diri saya diucapkan. Amin. Siapa dia? Jeki. Siapa dia Jeki? Bandit dia itu. Si Jeki siapa tuh? Wah, dia si pecandu narkoba tuh. Jadi identik. Siapa dia? Belatung nangka, nggak bisa dipercaya. Itu jati diri saya yang dulu. Ya, karena dosa yang menghilangkan kemuliaan Allah. Ingat itu. Nah, sebab itu jadi orang percaya tuh harus sungguh-sungguh agar jati diri kita tuh seperti apa yang Tuhan. Kita nih anak-anak Allah, bukan keturunan Nabi. Ketawa aja manusia. Amin. Kita bukan keturunan Nabi. Kita anak-anak Allah. Jadi jangan jelas ya, merasa keturunan Nabi. Kita bilang norak banget loh. Kita yang keturunan Allah, dia diam-diam. Memang beda. Yang ori sama imitasi beda. Berikan tepuk tangan. Amin. Ya. Tetapi setelah menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia, saya tuh ketemu Tuhan, awal ketemu Tuhan itu secara pribadi. Tuhan sih selalu ketemuin saya. Cuman saya sadarnya ketemu Tuhan itu 27 tahun lalu. Artinya benar-benar saya datang mohon belas kasihan dan pengampunan dengan satu permintaan yang sederhana. Nggak minta jet pribadi, rumah dari kontrakan jadi rumah milik. Nggak minta. Nggak minta istri, nggak minta. Kenapa? Karena cewek kan banyak branded di belakang. Dosa semua. Nggak minta, ya, nggak minta yang lain. Begitu datang ketemu Tuhan, waduh, sadari betapa rusaknya, betapa hancur, betapa nggak layak. Tapi di satu sisi saya punya kesadaran, harusnya saya nggak gitu. Seharusnya itu bukan saya. Nggak apa-apa, kan kadang-kadang orang lupa, biarin aja. Sini, perhatian. Amin. Orang kita dulu ada lagi konsultasi, ada yang jangan, tenang aja di sini. Tetapi di satu sisi yang lain, saya ngerti itu sesungguhnya bukan saya. Amin. Segala sesuatu yang kotor. Nah, di tengah kondisi itu maka saya datang berseru minta.
pertama yang saya minta, ampun Tuhan. Boleh tanya sih, beberapa lama nggak minta ampun sama Tuhan? Kalau keyakinannya besar banget, biar kali dosa gua percaya Tuhan pasti bela. Minta ampun dulu baru Tuhan bela bagi kami. Yang pertama minta ampun. Yang kedua, permintaan saya sederhana, Tuhan jadiin saya orang baik. Karena di dalam seluruh hidup saya sebelumnya tidak pernah ada sesuatu yang baik yang terjadi di dalam hidup saya yang bisa menjadi jati diri dan identitas saya. Gak ada. Jangankan orang, keluarga saja. Ibu saya saja kalau saya pulang stres langsung sakit perut dia. Ibu yang dekat, kakak, aduh. Tapi ya ibu tetap ibu, walaupun dia stres sakit perut, tapi dia nggak pernah berhenti berdoa buat anaknya yang satu ini. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar manfaat dan kuasa. Ibu saya itu doanya dia nggak lihat hasil, bagian dia doa terus. Kalau dia doa lihat hasil, berhenti dia berdoa. Kenapa? Sebab yang didoain belum berubah. Dia nggak lihat hasilnya, tapi dia terus berdoa. Bahkan sampai hembusan nafasnya terakhir, isi doanya masih dia bilang, Jack mami percaya, Jackie pasti jadi orang lain. Halaman meninggal. Saya ini udah baik belum? Belum. Keluarga saya yang lain mau mentungin saya. Yang begini dibilang baik, begitu katanya. Tapi lihat, 6 bulan setelah ibu saya meninggal, setelah dia berdoa secara konsisten terus menerus tanpa melihat hasil doanya, karena hasil itu Tuhan yang kasih, bukan kita. Jangan pernah manusia tak komplain, istri gue bertobat karena doa gue. Ingat gitu. Sebaliknya, suami saya itu berdoa, suami saya itu bertobat karena saya berdoa di darah Yesus. Bagian kita cuman berdoa, bagian mujizat pertobatan hak prerogatif Tuhan itu sendiri. Amin. Sehingga tidak terjadi yang satu tinggi rohani, yang satu rendah rohani di rumah tangga. Dan akhirnya setelah 6 bulan kemudian dia meninggal, saya menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya pada waktu Tuhan bersorak-sorai bersama dengan seluruh malaikat dengan di surga kalau saya bertobat, ibu saya juga pasti akan berkata kepada Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus pasti melimpahkan anugerah. Amin. Nah setelah itu 27 tahun yang lalu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dan mulailah Tuhan berproses di dalam hidup kita. Dan proses yang paling utama, kita semua mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Nah selanjutnya di situ dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Artinya kita senantiasa harus mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur itulah maka kita berdoa. Pada waktu Anda mengucap syukur, berkat Tuhan itu selalu senantiasa pasti hadir dalam hidup saya. Mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan tergantung dari situasi dan kondisi keadaan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Kenapa? Karena kondisi, situasi, keadaan pasti berubah-ubah. Tapi Tuhan itu tidak pernah
mengenali Tuhan kita dengan keadaan kita. Kontrakan belum bayar, Tuhan jahat banget, Tuhan jahat banget, Tuhan jahat banget, Tuhan jahat banget. Coba ya. Amin. Amin. Pada waktu kondisi kita sepertinya berat, kita nggak mengucap syukur. Gak gitu kali. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan, dan di dalam doa. Masa pandemi kemarin siapa yang gak suka, gak sulit? Semua, termasuk yang lagi ngomong. Ya kan? Tetapi kita tuh sudah punya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah punya damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Problema, pergumulan itu boleh ada, tapi lihat tuh, Tuhan selalu berikan kepada kita damai sejahtera. Permasalahan kesehatan ngeri gak kemarin? Ngeri. Tetapi ya kita ikuti aturan. Jangan sok jadi manusia super. Ya kita ikutin protokol kesehatan, ya kita ikuti. Kita berjaga, kita benar punya Tuhan. Bahkan sempat bertanya-tanya, di manakah kuasa mujizat kesembuhan? Bertanya-tanya gak kita? Mana tuh pendeta-pendeta kesembuhan? Ayo dulu. Bertanya-tanya enggak? Bertanya-tanya. Termasuk saya juga bertanya-tanya. Goyah gak? Goyah gak? Iya. Goyah gue sih. Enggak kemana, enggak goyah. Enggak kemana-mana. Lihat orang pada tumbang. Pendeta-pendeta lagi ya gelombang pertama. Ya kan? Pendeta gelombang pertama yang kena. Kenapa? Supaya jemaat agama itu sadar dipersiapkan Tuhan. Pendeta yang langsung udah selesai. Nah, takutnya kan anda nih jemaat di kita yang belum selesai itu. Kalau tahu dia kena, diambil setan dari Yesus. Betul? Makanya yang kena bantuan duluan. Nggak apa-apa supaya kita semuanya juga waspada. Haleluya. Amin. Ngalami masalah kesehatan. Dia Tuhan. Di antara keluarga berempat ya saling curiga. Ada sebelumnya. Anak kayak satu batuk kayak dia mulai batuk. Padahal waktu belum ada pandemi, ya memang batuk. Gimana sih udara di negeri kita? Anak saya tuh dia batuk pilek di Jakarta. Begitu kita bawa keluar negeri, luar negeri saksen dikit gitu. Bawa keluar negeri terus musim dingin, sembuh bilang. Udaranya bersih, udaranya bagus. Begitu kembali ke Jakarta seminggu, ngeler lagi. Saudara, itu sesuatu. Cuma karena masa pandemi kemarin, jadi sedikit dikaitkan. Mana beritanya itu ampun tuh. Masalah kesehatan. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Masalah ekonomi, ayo, uang gimana? Anak Tuhan perlu uang nggak? Anak Tuhan perlu uang nggak? Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuh, kalau di gereja jawabnya benar. Tapi pada waktu Anda mempunyai pergumulan keuangan, seringkali Anda membuat Tuhan tuh nggak tahu kebutuhan Anda. Saya hamba Tuhan keliling tergantung undangan dan tidak pernah mempromosi diri untuk minta diundang.
Karena saya bukan hamba Tuhan yang pandai. Saya hamba Tuhan yang memang Tuhan ambil dari jurang kebinasaan, dari lumpur rawa. Hasil berjumpa dengan Tuhan. Dan saya hamba Tuhan yang selalu baca firman Tuhan secara otodidak, tetapi terus kontinu. Dari Kejadian sampai Wahyu harus selesai. Dan itu yang saya hidupi. Dan firman yang sudah hidup dalam hidup saya, itulah yang saya bagikan kepada jemaat dan umat. Nah, sedemikian juga pada waktu permasalahan ekonomi di dalam waktu masa pandemi. Bagaimana? Tapi Tuhan itu, Dia tahu tentang sesuatu ke depan. Sebelum pandemi adalah berkat yang memang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya ini orang Manado dapat istri. Oh sorry. Puji Tuhan, saya ini orang Manado. Sorry. Manado. Iya, maaf. Saya lupa sebentar Pak, sorry. Maaf Pak. Saya belum matiin data. Lupa, sorry ya. Oke. Karena pendetanya yang begini, maka semuanya konsentrasi ke saya. Bagus. Pendeta bisa aja ngomongnya. Sampai mana tadi saya ngomong? Puji Tuhan, saya orang Manado dapat istri buru batak. Kalau Manado, aduh, saya harus kepret aja. Ya, orang susah dikit kepret aja. Tuhan kasih saya istri buru batak. Oh, kepret, kau kepret katanya gitu. Ya, istri saya itu aduh mengirit nih, tarik napas, mengirit, pas lah, ya. Jadi begitu ada berkat, kami keuangan terbuka dengan istri. Nggak boleh nggak terbuka, apalagi selip sana selip sini taruh pos kaki. Ih, Pengakuan dosa. Ya, kami terbuka, walaupun nggak pernah sih saling ngecek nggak pernah. Itu saya setiap hari ngecekin gitu nomor enggak gitu. Itulah indahnya baru banget. Pekerja keras, rajin, ngedisiplinin anak. Kadang-kadang saya nggak tega, saya bilang sayang, ini anak bukan anak ini anak bukan anak tantemu yang numpang di rumah kita. Kadang-kadang ngedisiplinin anak, haleluya. Anak saya sering nyuci baju sendiri. Saya bilang udah laundry aja. Enggak, coba. Pokoknya saya tanya sama anak-anak di rumah, siapa yang bos di rumah ini? Oh, mama. Siapa yang bos di rumah ini? Mama. Suara siapakah yang harus didengar di rumah ini? Mama. Gak ada yang bisa kan. Saya sampai saya tolong lah anak-anak, saya nyuci deh, gak usah. Tapi dia jadi contoh, dia cuci, cuci. Makanya anak-anaknya juga. Kalau saya kan udah aja laundry kiloan, gampang. Nggak ada kiloan katanya. Anak-anak cuci baju, ngepel, sapu ngepel, cuci piring. Itu indahnya guru badak. Guru Manado juga. Yang Manado kalau udah bertobat. Manado kalau udah bertobat. Bertobat kalau belum bertobat juga emang begitu, cuman beda. Bedanya apa? Kalau udah bertobat dia ngirit.
Ini Ya. pelit itu pelit. Nah, ngirit itu hikmat. Tapi kalau belum bertobat, pelit dia. Artinya apa? Spirit itu kalau pelit. Ya. Nah, orang Manado juga begitu, kalau dia sudah bertobat beda. Tapi kalau belum bertobat, dulu kalau nyak Elvi dari atas sampai ke bawah belum kita toko jalan. Ya toh? Kalau nggak Elvi dari jaket, baju, jam tangan, sepatu, Hermes, wih, tas Hermes, waduh, so bukan kita itu. Maaf ya orang Manado, kalau memang betul bertobat, ya kan? Bukan bilang itu, kuncinya cuma satu. Pada waktu ada pertobatan, pasti semuanya terjadi. Haleluya. Amin. Dan pada waktu kami mempunyai berkat, itu saya langsung kasih istri saya. Dan waduh, kalau udah masuk, susah banget keluar. Kalau dia udah masuk, Pak, udah. Anaknya suka nanya, Pak udah setor mama belum? Udah, ya. Ya nggak ada permintaan. Amin. Nah, puji Tuhan, istri saya itu bertanggung jawab tentang keuangan. Dan pada waktu masa pandemi itu betul, kan otomatis pelayanan nggak ada. Saya tidak bekerja, tapi pada waktu itu lihat, baru dia tuh percaya kan bahwa gue yang bos di rumah ini sekarang. Gitu. Kenapa? Keluar selembar beres, selembar beres. Coba kalau saya pegang, wah bukan selembar keluarnya. Apalagi ketemu Om Yoga 2 lembar. Ini sahabat saya pelayanan. Dia kenal banget sama saya. Pelayanan sampai ke Malaysia, luar negeri lah, tinggal ke Israel berdoa. Amin. Kalau cuma Asia, Malaysia, mana lagi itu? Kucing, Sarawak lah. Kita Om Yoga udah Manado. nemenin pelayanan 5 kali kan? Ah. Berarti kan apa paspor keluar negeri cuma dikit ya? Iya. Catat itu. Tapi dia setia. Israel. Tinggal ke Israel aja. Kemarin pesan muslim sih. Tapi ya ke depan kita harap dia juga tersebut. Ini nggak ada yang amin loh ya. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Amin ya. Ya karena Pak Yoga dekat dengan kami, keluarga kami selalu Pak Yoga bantu untuk pelayanan. Dan kami punya pelayanan kecil di apartemen. Pak Yoga juga yang bantu terus melayani Tuhan. Amin. Nah, karena dia yang pegang, maka keluar tuh terkontrol. Masa pandemi itu kita terjaga dan terpelihara. Tapi akhirnya habis juga kan? Habis. Masa pandeminya selesai belum? Belum. Nah, belum. Coba lihat. Nah di titik ini, satu kali saya coba bilang, Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mengetahui atas segala kondisi, situasi, keadaan yang ada. Dan Tuhan kenal hatiku. Aku tidak pernah meletakkan kekuatanku kepada uang. Aku meletakkan kekuatanku sepenuhnya kepadamu. Kenapa? Persembahan selalu memberi yang terbaik. Persepuluhan harus dikembalikan ke gereja lokal. Persembahan sulung setiap tahun itu minggu pertama, pada waktu saya pelayanan itu saya nggak pernah ambil, saya kembaliin semuanya. Engkau lihat Tuhan bahwa hatiku tidak ke uang,
Tapi segala sesuatu membutuhkan keuangan. Dan saya udah nggak berani minta sama Tuhan. Saya doa minta kan nggak berani. Kenapa? Terlalu banyak Tuhan yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan buat. Buat aku dan seisi rumah tangga, istri, anak-anak. Kami sederhana, tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kami sederhana, tapi lihat istri, anak-anak ke Israel aja udah 2 kali, saudara. Haleluya. Udah pernah belum? Amin. Yang udah amin. Ya udah, kalau yang belum pasti pergi. Nah ini Oma ini. Terakhir, yang pertama 2010 tuh. Iya benar. Iya toh. Nah, udah gede ya anak-anaknya. Sekarang, gua udah pergi lagi, udah gede sekarang SMA. Ini Oma nih. Jagain anak saya umur 3,5 sama 5 tahun. Bareng berangkatnya ke Israel sama Oma. Coba, hidup kami sederhana saja. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang sangat amat luar Biasa. Akhirnya saya karena nggak berani minta, sesek ya. Yang ada tuh mau dibagi ke pos-pos yang harus dibayar, itu nggak cukup. Tiba-tiba malam hari anak saya, karena waktu itu iseng, dia bikinin kopi hasil ciptaannya sendiri. Dia bilang, Pak, ini enak nih kopi, Pak. Dia buatin saya minum, memang enak banget kopi. Tapi akibat minum kopi itu, saya nggak bisa tidur. Nah karena saya nggak bisa tidur, ya udah lewat jam 12, berarti udah masuk hari yang baru. Maka saya ambil renungan firman porsi hari saya. Baca firman tentu dengan pelan lembut. Akhirnya makan waktu 2 jam. Sampai jam 2. Sampai jam 2 masih juga belum bisa tidur. Akhirnya ambil gitar, hati saya itu penuh dengan pujian dan menyembah. Saya nyembah, saya puji Tuhan. Pelan-pelan anak-anak itu sudah mulai tidur. Dan setelah itu apa? Hati saya, wah. Dan Roh Kudus tuntun saya. Tuntunannya tak perlu minta. Naikkan ungkapan rasa syukur. Saya cuma bisa bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu pergumulan permasalahan kita. Dan Dia sanggup mampu menyelesaikan. Amin. Maka saya terus naikkan ungkapan rasa syukur tuh dalam kesesakan tuh kitanya sendiri pun diberkati tuh. Apalagi Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita naikkan ungkapan rasa syukur, hadirat Tuhan hadir, itu air mata. Air mata bukan air mata putus asa ya, tapi air mata pengharapan yang tidak akan pernah dikecewakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai 3:30 saya lihat dan katakan udah gak sempat lah doa tidur. Jadi saya langsung tidur dalam ucapan syukur, saudara. Haleluya. Dan janjinya ya dan amin, Tuhan memberkati anak-anak yang Dia cintai, yang Dia sayangi pada waktu tidur. Amin. Begitu bangun kesiangan, langsung cek status, ingat ya, cek status setelah baca firman. Begitu cek status, lihat tuh, cereduk Pak Jack minta maaf ya. Loh, kenapa minta maaf? Ada berkat nih. Oh, langsung keluar cereduk nilai rekeningnya. Saya cuma bilang, ya ilah Tuhan yang begini dia pakai minta maaf. Harusnya minta maaf sering-sering aja. Kenapa yang terjadi begitu dilela itu nol buat temen-temennya banyak banget. Kata
Tapi bukan cuma 0 bahwa temennya banyak banget, di depannya ada juga satunya. Berikan kemuliaan buat Allah. Bukan materinya. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Bukan materinya. Materi, aduh, begitu, selesai bergumul lagi. Jangan letakkan kegembiraanmu atas pemberiannya. Letakkan kegembiraan, sukacita kepada Sang Pemberi segalanya. Amin. Begitu saya lihat dia, langsung saya keluar, saya nari-nari, bukan bersuka. Istri saya langsung diam, dia udah mulai ngerti. Cuman seolah-olah gitu, jaim, ngerti lah, yang dari sana tuh pasti paham. Dia jaim, diam aja berapa, udah gak cuek. Baru anak-anak, ada apa Pak? Saya selalu saksikan kehidupan saya sebagai anak Tuhan itu jadi contoh teladan buat anak-anak saya. Karena proyeksi saya, anak saya nggak ada lagi lain. Saya persembahkan semua kepada Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Aku nggak boleh Pak ambil S1, boleh disiplin ilmu ambil, tapi ntar S2-nya tetap teologi. Aku nggak boleh Pak punya ini pengen itu, boleh, tetap ujung-ujungnya melayani Tuhan. Karena pelayanan adalah pekerjaan tertinggi yang ada di dalam dunia. Amin. Dan saya saksikan dengan anak-anak. Tuh, ya, nih. Wah, jangan lihat wajah, ntar lagi mama ambil, jangan pasta aja kasih mama Pak. Saya bilang jangan lihat ininya. Kok bisa sih Pak? Sampai mereka, Papa tuh ajaib luar biasa. Rekeningnya tahu nggak ada. Dalam waktu 2-3 menit berduk bisa ada lagi dan gede lagi. Kok bisa sih Pak? Coba. Siapa yang kasih Pak? Saya cuma bilang sama dia, kita berterima kasih dengan orang yang Tuhan arahkan untuk memberi kepada kita, kepada orang itu. Tapi kita harus berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa begitu Pak? Karena orang yang digerakkan Tuhan untuk memberi dan memberkati hamba Tuhan, dan dia taat untuk melakukannya, maka orang itu pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Saya sampai hari ini ada 1-2 orang yang secara kontinu dan tetap selalu sampai nanya, kenapa sih lu ngasih gue kasih lu, gue diberkati gitu. Makanya saya nggak pernah minta, Tuhan saja yang kasih. Orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi bendahara Tuhan, untuk memelihara kita. Jangan banyak minta-minta, jangan ngutang. Haleluya. Amin. Andalkan Tuhan. Mereka bilang enggak, saya berikan kamu, saya diberkati, heran tuh. Dan ada yang sampai hari ini sudah 20 tahun lebih. Tak perlu diminta tuh, kejujur dalam mengalir aja. Dan di situ saya ngerti, Tuhan memelihara kita itu dengan cara Dia, bukan dengan cara kita, bukan dengan kehendak kita. Nah, oleh sebab itu yang diperlukan di sini dia katakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kadang-kadang hati kita full untuk Tuhan.
Tapi ini nih pemikiran kita, hati kaya otak miskin kadang-kadang. Saya nggak saudara lihat, hatinya full cinta, tapi pemikirannya seringkali nggak mempermuliakan. Contoh kecil lah, tukang sayur keliling masuk komplek kamu, saya rasam satu paket berapa? 1.500. Wah, masih 500 ya? Berantem nawar sama tukang sayur. Akhirnya sepakat 1.200. Bayar uangnya 1.500. Kembalian 300 nyonya, nggak ada kembalian, tukerin. Muter-muter tukang sayur, muter, tergopoh-gopoh nyari kembalian. Ini kembalian, ya deh, makasih ya. Baru ngomong lagi, Tuhan Yesus memberkati. Karena Yesus benar. Paham? Hati cinta Tuhan. Ini otak, ampun. Bukan ibu-ibu di sini. Istri saya kadang-kadang kalau nawar, saya kalau jalan sama dia tuh, dia kalau nawar belak-belak kenal. Dia begitu masuk toko, saya langsung minggir. Terus petugas sales kita tanya, Pak siapa tuh? Nggak tahu. Kenapa? Kalau nawar, ampun, ngajakin berantem. Nah kita kan ibu-ibu di sini nggak ada yang gitu, nggak ada, amin. Amin. Hati cinta Tuhan, pikiran juga cinta Tuhan, amin. Kan alangkah indahnya. Apa artinya sih 1.500 satu paket nih bang, beli ya, nggak usah tawar lah ya nih. Kan kita juga nggak miskin, dia juga nggak kaya, tapi yang pasti kita senang, dia juga senang. Amin. Berikan tepuk tangan. Yang mempunyai pemahaman pengenalan akan Tuhan dengan sempurna, itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kasih itu bukan cuma sekedar slogan. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan. Kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata, yang terrefleksi di dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan secara dimensi roh, tapi roh itu kan sekarang telah ada di dalam kita, dan roh itu memperbaharui kita. Nah, dia memperbaharui kita tidak secara otomatis. 2-3 jam 2-3 jam 6 jam di menara doa. Tapi baca firman enggak. Halo. Tidak ada satupun manusia tidak bisa doa. Semua manusia bisa doa. Tapi tidak ada satu manusia yang dapat berdoa dengan benar, kecuali ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang ada padamu, maka dia akan berdoa dengan benar. Roh Kudus yang berdoa dengan benar di dalam engkau, maka dia harus berdoa dengan pemahaman firman Tuhan, agar kita paham. Anak Tuhan bukan cuma sekedar doa. Jika doa tanpa baca firman Tuhan, dukun juga doa. Sembur-sembur kan, pengajar palsu juga doa. Amin. Pakai gigo lagi. Para Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan itu terima kasih untuk kemampuan Anda berdoa, tetapi doa Anda itu harus
diisi, sehingga doamu tuh berkuasa, doamu berkualitas. Kamu ngerti, bagianku cuma doa, bagian menggenapi Tuhan. Haleluya. Dasarnya apa? Firman. Saya setelah bertobat dari 27 tahun lalu sampai hari ini nih, itu yang memperbaharui pemikiran saya. Itu firman. Hari lepas hari, nggak akan pernah mungkin bisa hidup tanpa firman. Kita mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi. Kita bisa hidup nggak tanpa Tuhan? Jangan cuma slogan dong. Harusnya kita juga nggak bisa hidup tanpa pembacaan firman. Ini seringkali antara hati dan pikiran kita berbeda, sehingga orang lihat kita, aduh, udah menyenya. Ya saya dulu waktu belum bertobat, begitu datang, Dede gue bertobat 2 bulan doang tuh kambuh lagi. Setahun hilang, balik lagi. Bertobat deh gue, karena mereka juga rindu, terima. Seminggu tuh balik lagi. Tapi begitu sekali saya bertobat dengan benar, saya nggak ngomong lagi pasti bertobat. Kenapa? Kalau saya ngomong pasti dia bilang, jadi sorry, masih 2 keranjang di dapur gue tuh, janji lu bertobat. Gak pernah tertepati. Waktu begitu saya bertobat, saya nggak ngomong lagi. Dan saya izinkan mereka melihat pertobatan yang paling pertama yang mereka rasa, perkataan saya, tonase suara berbeda, saudara. Haleluya. Begitu saya nyebut, saya nyapa, halo apa kabar, maaf ya untuk semua kesalahan masalah. Tapi tetap nggak percaya. Tapi terus saya masuk dalam satu perenungan secara pribadi dengan Tuhan. Akhirnya keluarga saya itu dulu Kristen, melayani. Tapi begitu mereka melihat pertobatan saya yang radikal, saya loh yang dianggap sesat sama mereka. Jack bertobat nggak gitu-gitu banget lo, sesat lo Jack, gitu katanya. Padahal lo Kristennya nggak seperti yang semangat banget. Tapi apakah saya komplain? Enggak. Biar aja. Saya terus renungkan firman Tuhan, terus renungkan firman. Baca, saya bersyukur sampai hari ini saya masih dalam pengembalaan kontrak. Dia berikan rumah tumpangan buat saya selama 10 tahun. Orang kalau baik sama kita aja, kita gak akan pernah mungkin bisa lupa dan tinggal. Itu manusia. Apalagi amin. Dapat rumah tumpangan, dapat persembahan kasih secukupnya. Dan selama 4 tahun saya baca terus, ngapa-ngapa. Selama 4 tahun juga dilihat oleh gembala, benar kan di preman, candu narkoba bertobat. 4 tahun ditaruh. Gembala sidang kita kamu tahu dong. Aneh, kalau khotbah, sekarang aja guntingan. Dulu dia khotbah, saudara. Berlian, baju yang dia pakai nggak ketemu lagi minggu depan. Sepatu, ampun. Kalau jalan, aku minta. Amin. Sepatu kalau jalan aku injak harganya berapa? Puluhan juta itu. Nggak boleh. Dan sok ngarang beliin enggak juga. Mobilnya ampun deh. Dia nggak pantas pakai mobil Jepang tuh. Karena tulangnya gede. Mesti pakai mobil Eropa.
Harus pernah saya. Minta. Minta. 10 tahun saya dalam tumpangan. Kenapa? Saya sudah ketemu dengan diri saya sendiri. Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Saya tahu siapa Tuhan saya. Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Kapan? 10 tahun sampai hari ini. Yang terserap di gereja kita kalau cuma lihat semua itu supaya mental semua. Tapi kita enggak. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan. Amin. Setelah 4 tahun, saya punya seorang kakak yang sangat dekat dengan saya. Sebelum saya bertobat pada waktu itu, dia cari saya karena dia bekerja di satu perusahaan. Dia harus melakukan satu pekerjaan yang dia nggak bisa kerjakan karena dia nggak bisa tinggal. Dia minta tolong saya. Apa itu? Jack, tolong jualin kendaraannya. Dia nggak tahu saya pecandu narkoba, preman. Akhirnya dia kasih kendaraannya, dia kasih kuncinya, dia kasih suratnya, dia kasih BPKB-nya. Jack, tolong jualin, gue tungguin ya. Saudara tahu? Balik gak saya? Panjang lehernya nungguin saya, saudara. Jangankan uangnya, jekinya juga nggak nongol. Aduh. Akhirnya apa? Karena saya itu begitu marah. Dan saya setelah itu kan hilang, nggak ketemu lagi. Ntar dia dengar sejak di mana udah di penjara dalam kasus yang lain. Dan satu kali saya ketemu dia, terus saya lihat mukanya, begitu penuh dengan kebencian, dendam dan kekecewaan. Sempat dia ngomong, kelewatan menjadi. Lu bunuh keluarga gue ya. Kan uang itu dia harus ganti dengan perusahaan. Waktu dia harus ganti dengan perusahaan, maka gajinya akan dipotong. Nah gaji yang dipotong, maka untuk keluarganya juga pasti akan terpotong. Untuk istri dan anak-anak yang merupakan keponakan, yang merupakan anak saya juga. Kelewatan. Mukanya tuh marah, matanya tuh penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Kalau dia bukan orang baik, dia udah bunuh saya, saudara. Makanya benar kita berkata, seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jangan membenci, tapi juga jangan jadi pemicu agar orang jadi benci. Amin. Setelah saya bertobat 4 tahun, tiba-tiba dia datang ketemuin saya. Jack, saya mau ke Manado. Oh iya dah, saya doain. Oh puji Tuhan, terima kasih. Cuma ada mau minta tolong. Apa? Tolong titip mobil ya, Jack. Apa sih? Titip mobil. Dia yang malu. Sorry, kenapa sih? Gue mau titip mobil gitu. Ini kuncinya. Hah? Jangan ya. Jangan titip saya. Titip kakak yang lain. Dia bilang enggak. Saya titip kamu.
Begitu saya baru berani lihat mukanya, mata nih. Saya tatap mata, ketemu mata, benar. Itu mata yang dulu penuh dengan kebencian, hilang. Penuh dengan dendam kesumat, hilang. Penuh dengan kegeraman kemarahan, hilang. Karena mata penuh belas kasihan. Mata cinta antara seorang kakak dengan adiknya. Padahal saya belum bayar kerugiannya. Yang dulu saya buat rugi, saya belum bayar. Tapi udah gak ada. Dan akhirnya saya terima. Begitu dia pergi, saya doa. Dan Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan. Ternyata Tuhan bukan cuma merubah saya, Tuhan telah merubah kakak saya. Tapi Tuhan dengan jelas ngomong, Jay, bukan kakakmu yang aku rubah, tapi engkau yang aku rubah dengan kekuatan kuasa firman. Haleluya. Berikan kekristenan bukan merubah orang. Kekristenan izinkan Tuhan rubah hidup. Saya masa-masa awal selama 4 tahun itu makan yang normal cuma setahun setengah kali paling. 2 tahun setengahnya tuh puasa. Tiap bulan tuh naik 2 puasa sebagai jemputan terjemput tuh. Sama gembala 2 mobil. Dia kadang-kadang udah melayang-melayang karena udah ngantuk banyak puasa. Jalan tol rumah tinggal kita yang di belakang awannya. Balik lagi ke dalam rel. Tidur. Aduh, gembala sidang Tuhan. Saya ngantri 2 puasa. Jadi setiap bulan juga dulu saya naik doa dan puasa. 2 puasa ini fondasi. Amin. Di rumah juga 2 puasa tuh. 2 puasa. Supaya apa? Firman itu benar-benar paham. Firman itu ngerti. Proses penanaman firman di dalam roh kita itu lancar, saudara. Sebab kan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dan setelah itu lihat, mulai dari sejak saat sekarang sampai hari ini, keluarga kami setelah saya bertobat secara benar, Tuhan nyatakan hidup. Walaupun pertama awalnya tuh nggak dipercaya. Aduh, si Jeki bertobat matung ayam tumbuh gigi katanya gitu. Betul. Tapi ya nggak bisa. Ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Amin. Pelan tapi pasti ya keluarga kami bisa mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena mereka melihat kita yang Tuhan pakai untuk mempunyai pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup. Jangan pernah takut bersekutu dengan Tuhan. Sampai hari ini nggak kelaparan. Sampai hari ini dong, tuh naik lagi tuh badannya. Kalau naik lagi badan bagong mulu kok makan sih, haleluya. Jadi saya tuh kalau nggak ada babi rasanya bulan lengkap selama 1 minggu hidup itu. Nggak kelaparan sampai hari ini. Bahkan pelayanan setiap hari Rabu itu Tuhan cukupin. Selain hari Rabu kita yang datang oma-oma, ayo kita oma-oma. Orang tuanya mungkin kaya, anak-anaknya mungkin kaya, tapi ya orang tua ya udah tua ya taruh di apartemen dikasih suster. Saya lihat mereka sedih di situ. Mereka ke gereja orang udah tua penuh dengan kebencian, kekecewaan, kepahitan, merasa terbuang oleh anak-anak. Anak-anaknya mungkin rumahnya mewah, tapi mereka tinggal ditaruh di apartemen. Saya cuma digerakin Tuhan, bukan ibadah di situ, bukan ibadah khusus, tampung mereka.
orang-orang supaya mereka dipulihkan Tuhan. Amin. Dan betul tuh mereka masuk satu-satu kan pada cekot sebagian, tapi udah pulih itu. Ini andil pujian penyembahan itu yang tadi yang penuh dengan ujian pakai kursi roda, begitu pujian penyembahan naik semua malam haleluya dia nangis. Langsung haleluya, mukanya segar. Baik, tapi kita tahu pada hari terakhir juga ya pasti Om udah pulang, tapi udah diselamatkan di hari-hari terakhir. Dan kami kerjakan itu sampai hari ini. Puji Tuhan, karena setelah 2 tahun udah mulai lagi. Kita lakukan lagi ibadah, masih prokes. Kita kasih makan. Ya sorry ya Mbak Tuhan, saya nggak undang dulu deh yang top-top. Tuh Mbak Tuhan, kalau yang top-top suka dikasih PK kecil, suka nggak mau balik. Iya kan? Dulu saya undangin loh. Arisan Rosa. Saya undang. Saya tahu Mbak Tuhan ini kelasnya sekian JT. Yang ini nih sekian JT, tahu, datang. Supaya bisa ngomong. Oh pucat tahu, itu dia. Amin. Kasih makan. Tapi sekarang sorry deh, agak sedikit diganti. Kita kasih makan yang baik aja deh. Karena udah nggak bisa makan sama-sama, kita bikinin nasi box yang bagus, yang baik, supaya mereka pulang tuh ya sialah, artinya ya senang lah, bukan cuma dengar firman, tapi ya ada penghiburan buat mereka. Makanya saya rubah itu sekarang, kasih mereka. Dan kami melayani sampai Tuhan pelihara. Gedungnya begitu juga bagus, full AC, semuanya sudah ada, udah tinggal masuk orangnya aja. Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin. Dan keluarga saya, Ola itu Ola itu keponakan saya, dia pembicara. Gina Darmawan itu keponakan saya, itu pembicara yang cukup bagus dan cukup mahal. Apalagi Gina. Ola itu, Ibu Ola itu keponakan suaminya, ampun deh, itu bisa bertobat. Ngeliatnya model kayak gini nih, kami dulu jalan bareng saudara. Bertobat, bukan cuma bertobat jadi pendeta, sekarang gembala lagi di atas kue dia sekarang. Haleluya. Omnya cuma penginjil, dia jadi gembala saudara. Coba lihat, kenapa? Karena pemahaman pengenalan akan Tuhan yang ada pada kita membuat orang lain juga mempunyai pemahaman pengenalan akan Tuhan, serta mengerti dan mengetahui apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Akhirnya mereka semua menyerahkan hidupnya, semuanya melayani pekerjaan Tuhan. Bisnisnya berhenti? Enggak. Dia melayani Tuhan. Masa pandemi gereja tutup, bergaul sama orang-orang yang elit, super high class yang ada di Indonesia dan di Jakarta. Saya banyak kenal, dari orang penjara sampai begitu. Tapi nggak pernah saya minta. Cuman bilang sama keponakan saya, secara ekonomi lu jatuh jauh di bawah mereka. Kalau lu nggak naik secara rohani, jadi kacung kampret lu di antara mereka. Teman orang kaya, kalau kekayaannya nggak level, bagian disuruh-suruh. Dan gue nggak mau lihat lu kayak gitu. Kamu harus naik level secara rohani. Dan mereka nggak punya, kamu punya. Puji Tuhan. Kalau nabi, saya bukan nabi, karunia kenabiannya itu untuk nampak, untuk ngomong sama dia, nancep dia. Dan akhirnya dia serius melayani Tuhan, jadi gembala. Bergaul masih, ekonomi di bawah, tapi rohaninya di atas mereka. Amin. Lihat buktinya.
usahanya mah jauh. Diketawain. Usahanya apa? Dagang bakmi. Sementara teman-teman yang pengusaha konglo. Cuman kemarin masa pandemi sekian lama ya melorot juga. Bayangkan yang bisa bayar utang dulu. Keponakan saya jual bakmi. Bakminya ada beberapa tempat. Pertama di Jalan Wijaya di SCBD, di PIK, di Bali buka lagi. Bakmi. Punya untung tuh, Pak. Sorry, Punya untung. tapi dia punya bakmi bisa sekian M untung. Iya. Dan bakminya enaknya benar. Cuman dompet kurang enak buat kita. Buat saya yang tinggal memang di daerah Chinese people, memang bakmi banyak kan enak. Bakmi dia itu mahal. Tapi lihat, sekalipun bakmi mahal, coba lihat. Tapi lihat, perbuatan tangannya diteguhkan Tuhan, sukses berhasil, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Satu porsi bisa gobat 50.000, belum topping-toppingnya yang lain. Kalau pakai topping-topping yang lain bisa 8, bisa sampai 70.000. Emang segitu. Tapi kalau makan enak, cuman saya udah nggak boleh kebanyakan. Dan yang begitu saya kasih bungkusin di vakum buat oma-oma bos dua kita. Haleluya. Begitu pula habis makan itu minggu depannya ada yang nyumbang makanan yang berbeda, langsung dikomplain. Yang sekarang kok nggak sama sama yang minggu lalu. Dalam hati mau bebas COVID, kenapa? Lidahnya masih peka ngerasa yang enak. Kan kamu lihat berubah. Ayo, ya. Kita lanjutkan firman Tuhan. Oke. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi, haleluya. Masih bisa tahan? Masih bisa tahan? Masih bisa menikmati? Amin. Ya mau kemana kan tidur kalau lagi dari situ. Aduh, tangan ke sini satu, di sini satu. Bisa yang kita nggak doyan bisa lewat. Apalagi nggak nyentuh tuh. Ya kan? Apalagi tadi bakmi kuku, bakmi bakung, ampun tuh. Jangan begitu. Besok aja. Besok aja. Pas buka. Aneh loh sih kalau lagi puasa tuh, apalagi hari yang kedua. Ya ini yang lagi ini. Ntar malam tuh rebung. Paling berat, Semua paling berat. panas. Tipis juga udah mulai kental. Betul. Nah itu udah mulai panas semua tuh. Iya. Aduh, mau tidur gak bisa. Nah itu tuh berseru. Nah di situ tuh. Iya. Anda bersyukur, bersyukur Tuhan, bersyukur. Tepis tuh yang kamu nggak suka tuh, Indomie, tepis. Kayak jangan bicara bakmi dulu. Tapi percayalah, kalau Tuhan udah bawa Anda ke sini, kuatkan teguhmu, pasti kuat. Nggak ada yang bawa coklat kan di tas? Pak pendeta ini suka, aduh, ya habis undang model gini. Karena kan saya tahu semuanya. Mau oma kadang-kadang. Aku sih puasa Pak Jeki nanti. Puasa cuman aku nggak tahan nih, kurang gula. Jadi apa? Aku baca coklat. Pengalaman Pak Jeki. Bu. Waktu dia serang. Saya tuh saya tuh bagian nganter, saya tuh dulu supi. Iya. Jadi nggak dianggap sama jemaat. Dia ngomong sebebas-bebasnya. Dia nggak tahu yang betul.
Jadi ya udah sebebas-bebasnya. Betul dia ngomong saya enak-enak kayak gitu. Dia pikir saya supir, ya memang saya supir kan gitu kan. Belakangan dia ngerti, begitu kesaksian isi mulai pada kenal saya, baru pada semuanya kalau saya jemput tenang. Dia kan, karena begitu datang langsung koper dibuka, mana oleh-oleh coklat, anak-anak pasti ada oleh-oleh buat coklat anak-anak di airport, dan berikan juga sesuatu yang dia suka, istri saya suka, ada juga termasuk amplop PK-nya itu ada di koper itu. Langsung itu duluan nih. Amin, haleluya. Anak-anak langsung dulu emosi banget mama. Jadi orang yang setia dan bisa dipercaya. Selanjutnya yang terakhir, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Baik. Aku datang kata Tuhan untuk memberimu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya kemakmuran. Prosper. Amin. Saya tidak menganut secara tidak seimbang, hanya prosperity tidak. Saya juga menganut sangkal diri pikul salib. Bukti dari sejak bertobat, kondisi kehidupan, doa dan berpuasa, sangkal diri, bujangan 7 tahun gak laku. Menikah dengan 1-2 orang anak, itu sangkal diri pikul salib. Meninggalkan dunia dengan segala kemegahannya, teman-teman lama ditinggalkan karena aku bukan lagi bagian. Hidup fokus melayani pekerjaan Tuhan di tengah kesukaran, kesulitan, kesenangan, kelimpahan, kecukupan, dipercaya, dipuji, dianggap penipu dan tidak dipercaya, nggak peduli. Sangka diri pikul, tetapi ada juga prosperity, kemakmuran, tujuannya nggak ada lagi lain. Agar Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, agar kita bisa mencukupi kebutuhan pribadi kita. Amin. Kalau mau beli baju aja isi sampai ngelarang, kan ampun Tuhan. Tapi juga bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga. Jadi kalau kita beli pakaian, kita beli untuk kebutuhan kita, nggak banyak komplain. Kenapa? Karena mereka memang sudah tercukupi. Uang listrik nggak pernah nunggak, uang sekolah anak selalu bayar, makanan bukan cuma masakan mama, walaupun berantem terus kita di rumah, berantem soal makan. Saya ini Manado ada Eropanya dikit, selera saya itu beda. Keluarga saya tuh ada juga yang campurannya dengan Tionghoa, makannya tuh beda. Kami dari kecil gitu. Jumpa dengan istri saya, Ayam pada teruskan. Kasih singkong. Daun singkong. yang penting nasinya munyuk dari susah. Makan saya rebusan semuanya direbus. Sayur singkong. Daun singkong, pokoknya semua brokoli direbus, semua direbus. Saya sih nggak bilang nggak enak. Thank you sayang, kamu udah masak. Cuma aduh, haleluya. Dia mie instan suka. Gua sama mie instan tuh Nanti kita makanan lagi. mie instan tuh enggak, ini kan cerita, bukan cerita makanan. Ya kan puasa. Kita puasa nggak suruh tutup warung orang. Amin. Kita puasa nggak boleh suruh orang makan. Beda. Mereka soal puasa masa warung disuruh tutup. Kita enggak. Kita puasa. Orang makan depan kita juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Enggak, justru di situ ya. Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kekuatan. Iya.
Hebat loh Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus aku nggak mampu. Iya. Nah itu saya sama mie instan udah enak saudara. Kenapa? Karena sekian tahunan di penjara makanya kesembuh. Nah dia doyan banget. Dia bisa Nah saya mau pergi makan, ya keluar kita makan ya bukan. Tapi ributnya di situ terus. Boros. Dia di rumah. Di rumah sorry saya. Ya kadang-kadang bukan sih kita nggak masak makanan rumah, kita makan. Cuman kalau keseringan nggak bosan. Nah kalau keluar juga dia juga gitu, bukan nggak boleh keluar. Tapi kalau udah keseringan, jadi saya juga mahal. Tapi begitu pulang saya ngomong, ya mahal sih, tau mahal begitu lu jadi ikut makan mesti. Kondisinya seperti itu. Ya, jadi kemakmuran bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Terus yang paling penting bisa sokong, bisa membantu, memberi dari pekerjaan Tuhan. Saya sampai hari ini beri yang terbaik, bukan uang 100.000 lecak terus tukerin ke bank gocengan baru semua terus kasih goceng yang terbaik, bukan itu maksudnya. Tapi beri yang terbaik. Persepuluhan itu bukan milik kita, berkembaliin ke gereja. Jangan dengar tuh itu baru cari duit persepuluhan nggak boleh. Tapi di luar ini ada nomor rekening dia karena Yesus. Nabi bisa saat itu. Orang benar kita harus dapat tempat pengembaraan. Kalau bagi-bagi makan orang miskin, ntar gereja aja yang bagi supaya gereja yang maju, lembaga yang maju. Amin. Berdampaknya lebih luas daripada pribadi kan gitu. Terus untuk jawab pekerjaan Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan sulung itu saya kasih. Walaupun awalnya berantem saya sama guru. Begitu kasih persembahan sulung, persembahan pertama, kan udah bawa persembahan kasih pulang ke rumah. Terus saya cuma bilang menggenapi Amsal 3 ayat 9. Dia kaget. Baru dia bilang, kau makan mie instannya gitu. Pada waktu kita melakukan bukan berarti nggak ada tantangan. Seringkali pada waktu saya melakukan itu, mau bayar tol aja nggak bisa, terpaksa nggak lewat tol jalan. Amin. Tapi janji, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan rajinnya dulu, dan ada proses waktu mendatangkan dan terima nanti kelimpahannya itu. Haleluya, amin. Apa sih kelimpahan? Yesus cukup kok buat saya. Amsal berkata, jangan berikan aku kekayaan terlalu kaya, nanti aku menyangkalkan. Jangan kasih aku miskin, nanti aku mencuri dan mempermalukan engkau Tuhan. Berikan aku yang merupakan menjadi bagian. Apa bagianku? Tuhan bagianku. Amin. Tuhan cukup bagiku. Selebihnya apa? Rancangan orang rajin, dia berikan ide-ide cemerlang bagi kita. Ide-ide cemerlang bagi kita. Apa itu? Saya bolak balik ke Israel. Belakangan Tuhan bikin urus sendiri aja deh. Begitu saya urus sendiri, saya bisa hubungin semuanya. Inilah gua tahu harga dasarnya. Ya udah nanti ngobrol. Saya tahu harga dasarnya. Nah buat saya penting kan berangkat. Amin. 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 Nah udah tahu harga dasarnya, ya saya bilang dengan mereka, kamu bayar aja ini semuanya. Selesai. Nah kemarin tahun 2019 dan 2020
Jalan tuh. Adakah kelebihannya? Ada. Ngomong nggak? Ngomong nih. Saya segini ya lebihnya. Daripada kamu ke sana sekian, ini saya lebih cuma segini. Oke? Jalan, berangkat. Itu turnya. Begitu di sana, saya kan melayani juga, ngurusin juga yang terbaik. Beda, sorry, pekerjaan profesional, tapi hati saya beda. Hati saya melayani, yang mau yang terbaik, kasih yang terbaik, dijaga. Amin. Amin. Dan selebihnya apa orang di sananya ke teman-teman yang sorry $1.000 ngepret. Apa tuh? Udah sorry lah bro, terima lah bro. Apaan tuh? Udahlah. Sering aja. Pas dia terima, saya lihat sering bilang, lo masih mau segini? Nggak kurangi. Canda. Tapi ada aja tuh berkat. Mereka yang memberinya, yang memberi gitu. Beda dengan yang lainnya waktu saya ikut tur semua. Cemberut semua orang. Kalau saya cuma bilang, tolong gue pendeta ini jangan cemberutin ya. Cemberutin namanya punya. Karena ngerti itu, maka saya urus. Nah begitu saya urus ngerti harga dasar, semua jalan. Teman-teman berangkat. Ada keuntungan sedikit, buru pegang. Nah itu tuh yang Tuhan jaga untuk masa pandemi yang Tuhan kasih. Pelihara. Kelebihannya dari itu tuh Tuhan dipersiapkan. Amin. Berikan kemuliaan. Pasti. Dan hari ini kita juga udah mulai terbuka lagi. Ya sudah. Maka saya bilang sama Pak Alex sudah jangan mikirin duit, pakai iman aja dulu. Ayo berangkat. Amin. Amin. Berangkat. Berangkat. Kita buka Tuhan. Cuma nanti saya doa mau benar-benar berangkat sekalipun kamu nggak punya duit kamu berangkat. Amin. Amin. Cuma dengar begitu Tuhan kasih duitnya jangan lupa pakai beli yang lain ya. Iya. Berangkat dengan iman. Kalau punya hati seperti itu Tuhan gak akan kasih. Tapi kalau kamu benar punya kerinduan untuk datang ke sana, sekalipun Anda nggak punya duit, Tuhan bisa berkati. Amin. Saya tuh modalnya cuma itu, punya kerinduan, hanya tahu tempat-tempat supaya Alkitab saya semakin ngerti, semakin jelas, semakin tahu. Berangkat tuh kadang-kadang setahun bisa 7 kali bolak-balik. Dan begitu ngurus sendiri kemarin sempat 2 kali itu. Dan saya nggak tahu nih ke depan. Saya harap semakin sering, bukan saya yang sering, semakin banyak yang pergi dengan harga. Amin. Namun di sini dikatakan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, apa katanya? Hanya akan mengalami kerugian. Apa itu? Sabar. Tadi hikmat itu karunia. Sabar itu apa? Karakter. Ya, pada dasarnya manusia tidak punya kesabaran. Nah, kesabaran itu juga Anda harus Tuhan aku contoh ya, Tuhan aku mau berangkat ke Israel. Tapi jangan paksa Tuhan, jangan tekan sesuai waktu kamu. Izinkan Tuhan yang mengerjakan. Sabar, percaya. Tuhan pasti akan memberi. Amin. Dan dalam proses kesabaran itu, nanti begitu hadir, begitu Anda terima, wah, kata Anda akan bersungkur di hati. Dimanapun Anda pergi, di mana Tuhan bawa, amin. Pada waktu Anda terima dari buah kesabaran itu, membuat hati kita semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Tuhan itu adil dan seimbangnya. Ada waktu Anda sangkal diri di kursi,
Tapi ada waktu juga Tuhan melimpahkan Anda dengan kelimpahan. Amin. Dan dengan itu maka keseimbangan terjadi, dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan, dan orang yang melihat karya Tuhan melalui pengenalan Anda akan Tuhan, semua orang pasti akan diberkati. Janji Tuhan ya dan amin. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan bagiku untuk berkata-kata di tempat ini. Dan biarlah hanya perkataan Tuhan saja yang tertanam di dalam setiap roh, jiwa, dan pemikiran setiap kekasih Tuhan di tempat ini. Tuhan, aku selesai menyampaikan apa yang Tuhan aku sampaikan. Kemampuanku memperkatakannya terbatas. Kemampuan umatmu mendengarnya pun terbatas. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Pada waktu firman disampaikan, Roh Allah bekerja. Roh yang sanggup mampu melampaui keterbatasan kami. Aku minta, haleluya, orang awasin, calon makmum, orang awasin, jamah setiap kami, agar kerinduan hati Tuhan itu menjadi bagian kami, agar kami mengenal Tuhan dengan benar, mengerti, mengetahui akan kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan mengenal kami dengan sempurna, kami mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih lagi, Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dan biar Roh Kudus melawat menjamah, memperbaharui setiap hati dan pemikiran kami. Curahkan roh doa senantiasa bagi kami. Curahkan roh haus akan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga firman-Mu lah yang merubah setiap kami, dan merubah diri sanggup merubah orang-orang yang kami kasih yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Kemakmuran Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap kami yang rajin datang dan mencari Tuhan. Tuhan memberikan ide
bagian setiap kami semua. Terima kasih Tuhan yang memerlukan lawatan dan zaman Tuhan secara pribadi. Anda tetap duduk. Yang Tuhan mungkin berbicara kepadamu satu patah kata saja sepanjang firman yang disampaikan, dan saudara merasa Tuhan berbicara dengan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, saudara boleh berdiri dari tempat Anda duduk. Satu patah kata saja yang Tuhan telah ngomong dari sekian banyak perkataan yang kamu dengar. Satu kata aja Tuhan ngomong kamu. Dan jika engkau mendapatkan itu, engkau boleh bangkit berdiri dan saya akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami lihat setiap tangan yang berangkat. Engkau besar Tuhan, tiada terukur dan tiada terkira Tuhan. Gak sanggup mampu kami memahami apa yang Tuhan inginkan seperti apa yang kami dengar, tapi kami bersyukur Tuhan, kami mendengar perkataan-Mu satu kata saja yang kami dengar, kami ngerti bahwa Tuhan itu ngomong sama aku. Terima kasih Tuhan. Mari beracara, berperkara, berbicara jauh lebih lanjut. Hamba berdoa Tuhan. Orang Berapa dari tempat yang maha tinggi Tuhan curahkan nur perhatian. Satu kata cukup Tuhan. Firman-Mu tertanam di dalam setiap roh dan pemikiran kami. Terus bertumbuh dan berkembang. Semakin lebih lagi Tuhan percayakan setiap firman-firman-Nya. Semakin lebih lagi Tuhan percayakan dan bertumbuh setiap kebenaran-kebenaran dan firman-firman-Nya. Hidupmu menjadi bencana yang kudus. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan. Dalam nama Yesus. Bapa di surga, Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak Ibu yang saya kasih dan kasih Tuhan. Setiap kali saya berdoa karena Tuhan di dalam pelayanan saya, masalah yang saya minta agar Tuhan selalu melawat dan menjamah umat-Nya. Karena apa artinya aku bersaksi, apa artinya aku berkata-kata, tapi jika Engkau nggak melawat mereka, semua menjadi sia-sia Tuhan. Sebab itu aku bersyukur Tuhan, Kau mendengar dan menjawab doa. Agar Tuhan melawat dan menjamah setiap umat-Mu. Orang asyik, saudara keberatan, saudara semua boleh bangkit kembali berdiri. Oh.
Samanya Engkau yang sempurna. Jamah setiap kami, termasuk aku juga Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Tidak ada yang lebih di antara kami. Semua kami perlu Tuhan. Semua kami perlu lawatan dan jamaah. Kami gak akan pernah sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami gak akan sanggup mampu berjalan tanpa arahan dan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Kami selalu gak sabar Tuhan. Berikan kesabaran itu bagi kami. Berikan perubahan bagi kami. Agar orang-orang boleh melihat karya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Apa yang menjadi pergumulan setiap seluruh jemaat dan umat-Mu di tempat ini. Engkau melawat menjamah dan memberkati sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Jadilah pulih dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau, dimampukan yang Engkau, diberkati Engkau. Apapun yang Kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Dibukakannya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dibukakannya usaha-usaha yang baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu. Generasi keturunan-Mu adalah generasi yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dilepaskan yang Kau dari segala macam ikatan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kemuliaan dan kebalikan sepenuhnya hanyalah kepada-Mu. Karena hati dan pikiran kepada jalan terimalah berkat Rasul ini dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Kau dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan Kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Kau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna, serta penyertaan perlindungan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dan saat sekarang ini, hingga Tuhan Yesus dan kedua akan menjadi kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita berjadi berkat Tuhan katakan bersama saya. Amin. Betul. Oke. Centangkan tangan Anda ke saya dan doain saya. Urapan begitu keras. Doain saya kalau saya juga berdoa bagi saya. Pak Alex berdoa bagi saya. Haleluya. Oh, yes. Kita berdoa sama-sama. Foto yuk. Gimana?